Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Risma Dwi Wulandari dan Suci Priantini dari kelas Kimia B akan membahas pengelolaan limbah pupuk dengan metode filtrasi membran keramik. Untuk Suci. Baik, banyak cara untuk melakukan pengolahan limbah cair pada pupuk urea. Salah satunya pengolahan limbah cair menggunakan metode filtrasi membran keramik. Filter keramik dibuat dari campuran tanah liat dan abu terbang, batu bara dengan komposisi tertentu. Adapun kelebihan dan kekurangan metode membran keramik. Kelebihannya sendiri yaitu membran keramik terletak pada stabilitas termalnya yang baik, tahan terhadap senyawa kimia, degradasi biologis ataupun mikroba, dan relatif mudah untuk dibersihkan dengan cleaning agent. Ketahanan terhadap zat kimia menyebabkan membran keramik banyak digunakan pada processing makanan, produk bioteknologi, dan farmasi. Namun, adapun kekurangan membran keramik, terutama pada proses preparasinya yang sangat sulit untuk memperoleh produk akhir yang reproduksibel. Adapun alat dan bahan: filter keramik, rumah membran, flow meter, pressure regu, pipa PVC, pompa, tangki, plastik dengan kapasitas 250 liter. Untuk analisis sampelnya sendiri dan produk digunakan pH meter, lalu AAS atau Atomic Absorption Spectrophotometer, turbidimeter, dan neraca elektrik. Limbah cair yang diuji diperoleh dari efluen sekunder dari industri pupuk. Selanjutnya, Isma. Berikutnya kita masuk ke proses pembuatan dari filter keramik ya. Proses pembuatan filter keramik itu dilakukan dengan memvariasi bahan baku tanah liat dan abu terbang batu bara atau fly ash dengan perbandingan tertentu. Jadi pembuatan filter keramik itu bahannya harus divariasi dengan perbandingan yang ditentukan, yakni ditambahkan serbuk besi itu 250 dan 500 mikrometer sebanyak 1-7,5%. Campuran ini tuh ditambahkan air sebanyak 30%, kemudian diaduk dan setelah homogen dicetak dengan cetakan yang terbuat dari gipsum berbentuk tubular. Tahap berikutnya, filter dikeringkan pada suhu kamar selama 7 hari dan disusun pada tungku pembakaran keramik dan disentering pada suhu 900 derajat Celcius. Filter yang dirancang dalam penelitian ini itu mempunyai diameter dalam sebesar 5 cm, diameter luar sebesar 7 cm, dan ketebalan sebesar 1 cm. Kemudian untuk panjangnya sendiri itu 30 cm. Luas area dari filter itu sebesar 0,0942 meter persegi. Rumah filter sendiri itu terbuat dari plastik dengan diameter luar 9 cm, diameter dalam 8,5 cm, dan tinggi sebesar 31 cm. Jadi, dalam menganalisis itu terdapat parameter-parameter yang sudah ditentukan. Parameter yang dianalisis adalah aliran umpan tingkat, kemudian ada laju aliran, terus ada total dissolved solid atau bisa disebut TDS, ada pH, kandungan logam berat, dan kandungan amonia. Kandungan amonia itu harus berdasarkan SNI dari kualitas air limbah. Jadi, kandungannya tidak boleh sembarangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa membran keramik dapat menunjukkan konsentrasi amonia dalam limbah sekunder sampai 96%. Ion logam berat yang terdiri dari Fe, Cr, dan Mn dapat dikurangi menjadi 60,9%, 39,4%, dan 38,4% dari masing-masing tersebut ya. Kemudian komposisi terbaik dari membran atau filter itu dicapai pada rasio 77,5% dari tanah liat, 20% dari fly ash, dan 2,5% dari serbuk besi. Baik, selanjutnya yaitu sistem pengolahan limbah cair dengan kombinasi pretreatment menggunakan silika, zeolit, karbon aktif, dan filter keramik. Ini cukup efektif dalam menurunkan kadar amonia total, TSS, isi, dan logam berat dalam limbah cair industri pupuk urea. Komposisi filter terbaik didapat pada komposisi dengan tanah liat dibanding abu terbang batu bara dibanding serbuk besi dengan perbandingan 77,5% dibanding 20% dibanding 2,5% dengan ukuran partikel abu terbang dan serbuk besi masing-masing 500 mikrometer. Kadar amonia dalam limbah cair industri pupuk urea dapat direduksi sampai 96% sehingga limbah cair cukup aman bila dibuang ke perairan. Hasil analisis SEM menunjukkan bahwa pori terbentuk secara random. Penambahan serbuk besi berperan dalam membentuk pori dan sekaligus memperkuat struktur filter keramik. Namun demikian masih diperlukan uji porositas terhadap filter yang dihasilkan. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf ya.